Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban, melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketaatan dalam bentuk amalan itu merupakan salah satu wujud dan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran itu tidak hanya merupakan ibadah hati dengan mengakui bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah. Tidak hanya sekedar ibadah lisan yang ketika kita mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi lebih daripada itu, syukur itu juga harus diterjemahkan, harus dilakukan dalam bentuk memaksimalkan, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah sekaligus kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai i'malu ala Dawud syukra. Beramallah, berbuatlah wahai keluarga Daud syukran, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita seputar fikih warisan, di mana pada pembahasan yang terakhir kita telah masuk pada pembahasan al-asabah. Al-asabah yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan yang bagiannya itu tidak ditentukan. Dan kita sudah menjelaskan bahwa asabah ini terbagi menjadi 3. Al-asabatu bin nafs, orang yang mendapatkan bagian yang tidak ditetapkan dari warisan karena pada hakikatnya merekalah yang dijadikan di dalam syariat kita ini sebagai asabah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha,
Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah bagian warisan itu kepada orang-orang yang berhak. Kalau dia tersisa, ada sisa dari warisan itu, maka berikan kepada laki-laki yang terdekat dari ahli waris itu, dari orang yang meninggal dunia itu. Nah, ini yang disebut dengan al-asabah bin nafs. Ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan al-asabah bil ghair. Pada hakikatnya mereka ini adalah ashabul furud. Mereka itu telah ditetapkan bagiannya dalam pembagian warisan. Tetapi karena adanya orang-orang yang membersamai mereka, sehingga kedudukan mereka itu berubah menjadi asabah. Mereka itu adalah al-bint, anak perempuan, ketika dibersamai oleh anak laki-laki. Maka anak perempuan itu pada asalnya dapat setengah kalau dia satu. Kalau dia lebih dari satu, maka dia dapat 2/3. Itu anak perempuan. Tapi ketika bersama anak perempuan ini ada anak laki-laki, maka otomatis anak laki-laki dan anak perempuan itu menjadi asabah semuanya. Kalau anak laki-laki otomatis karena dia adalah asabah bin nafs, dia secara sendiri memang sudah menjadi asabah, mendapatkan sisa, mendapatkan, bahkan bisa jadi mendapatkan seluruh dari harta warisan. Tapi ketika dia bersama dengan saudari perempuannya, maka saudari perempuannya ini meningkat statusnya menjadi asabah bil ghair dengan adanya anak laki-laki tersebut. Maka warisannya seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lidzakari mislu hadzi al-unthayain. Ya, laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, ya, seperti 2 bagian yang didapatkan oleh mislu hadzil unthayain. Jadi 2 bagiannya anak perempuan itu menjadi 1 bagian untuk anak laki-laki. Jadi 2/1. Kemudian yang terakhir ada asabah ma'al ghair. Ya, asabah ma'al ghair ini secara spesifik berlaku kepada al-akhawat asyaqiqat, ya, saudari-saudari perempuan, ketika bersama mereka ada sejumlah anak perempuan atau anak perempuan sebapak. Ya, jadi kalau berkumpul saudari-saudari perempuan lebih dari 1, kemudian berkumpul dengan mereka para anak-anak perempuan dari orang yang meninggal dunia, maka hukum asalnya mereka ini bersama-sama menjadi asabah ma'al ghair. Ya, dia menjadi asabah bersama dengan yang lainnya. Nah, ini para jamaah sekalian sudah kita jelaskan, bahkan ya kita sertakan dengan beberapa contoh. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan warisan ini adalah pembahasan yang disebut dengan al-hajb. Ya, al-hajbu, hijab. Ya, hijab. Sekarang ini ada hijab kita yang membatasi antara saf laki-laki dengan saf perempuan, sehingga dengan adanya hijab ini perempuan tidak kelihatan. Nah, dalam ilmu waris juga ada namanya al-hajbu. Apa itu al-hajbu? Dikatakan al-hajbu itu al-man'u min kullil miras au ba'dhihi liwujudi syakhsin akhar ahaqqa minhu. Terhalangnya seseorang, ya, terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan. Jadi terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan atau sebagian
dari warisan yang seharusnya dia dapatkan. Ya, nanti sebentar kita akan jelaskan. Terkadang ya seseorang itu tidak mendapatkan warisan sama sekali padahal dia masuk dalam kategori ahli waris. Tapi bisa juga terhalangnya itu tidak seluruhnya, tapi sebagian daripada harta warisan yang dia dapatkan. Ya. Dengan sebab adanya orang yang lebih berhak terhadap warisan itu. Nah, para jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ahli waris itu tidak satu tingkatan, tidak satu derajat, tidak satu posisi, dan tidak satu kedudukan. Ahli waris itu memiliki kekuatan, derajat, dan kedudukan yang berbeda-beda. Semakin dekat status hubungan ahli waris itu dengan si mayit yang meninggal dunia, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan warisan. Dan semakin jauh kedudukan dan posisi daripada ahli waris, maka terbuka peluang bagi mereka itu untuk dihajab, untuk terhalang. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita ya dalam kitab ini dikatakan hajab itu ada dua. Tetapi yang akan menjadi fokus pembicaraan kita adalah al-hajbu yang kedua, hijab atau hajab yang kedua. Yang pertama adalah al-hajbu bil awsaf. Terhalangnya seseorang, ya, itu yang pertama ya, terhalangnya seseorang untuk mendapatkan seluruh warisan, jadi bahkan sama sekali tidak dapat. Ini namanya al-hajbu atau hajbul awsaf. Terhalangnya seseorang untuk mendapatkan seluruh warisan karena adanya penghalang, adanya hal-hal yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan tersebut. Nah, yang disebut dengan mawani'u al-irs. Mana ini? Oh ya. Ya. Yes. Jadi ada yang dinamakan dengan al-hajab dari kata hijab. Hajab artinya apa? Terhalang. Ya. Nah, hajab itu ada dua. Ada namanya hajab awsaf dan ada namanya hajab askhas. Nah, ini yang sebenarnya yang inti dari hajab itu yang kedua. Tapi tidak apa-apa kita menjelaskan dulu hajab awsaf. Apa itu hajab awsaf? Adanya sifat-sifat tertentu yang melekat pada ahli waris, yang dengannya ketika ada sifat itu, ada kriteria itu, maka dia tidak sama sekali mendapatkan warisan. Apa itu? Ada tiga. Ya. Ada tiga. Yang pertama berstatus budak. Jadi kapan dia statusnya budak, bukan orang merdeka, maka otomatis dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena budak itu dalam Islam tidak boleh memiliki harta. Hartanya itu milik siapa? Tuannya. Kemudian yang kedua adalah
dengan sebab dengan sebab pembunuhan atau membunuh. Ada seorang anak, dia sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Maka dia ambil jalan pintas. Kan warisan itu nanti bisa diberikan kalau sudah meninggal. Maka dia berpikir yang penting meninggal dulu. Maka dia melakukan tindakan pembunuhan. Dan dia bunuh orang tuanya. Maka dapat warisan atau tidak? Tidak. Tidak boleh mendapatkan warisan. Karena dia telah melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Ada kaidah fiqhiyah yang mengatakan man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang terlalu tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu belum waktunya. Siapa yang tergesa-gesa, tidak sabar, siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka hukumannya apa? Uqiba bihirmanihi, maka dihukum bahwa dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itu. Itu kaidah dalam fikih. Nah, contohnya ini seperti ahli waris yang karena dia tidak sabaran, akhirnya dia membunuh orang yang akan mewariskan hartanya kepada orang ini, maka dia tidak dapat harta warisan. Kemudian yang terakhir adalah beda agama. Nah, maka ini disebut dengan hajab awsaf. Hajab awsaf yang apabila ada pada ahli waris, maka otomatis ahli waris itu tidak akan selama-lamanya mendapatkan warisan. Mendapatkan warisan. Nah, kemudian yang kedua, hajab ashkhas. Nah, hajab ashkhas itu tadi yang seperti yang kita definisikan. Terhalangnya seseorang mendapatkan seluruh warisan atau sebagian dari hak warisan yang seharusnya dia dapatkan karena ada orang lain yang lebih berhak. Ini hajab ashkhas namanya. Ashkhas itu artinya orang, person. Ashkhas dari kata syakhsun. Syakhsun itu artinya orang, person. Jadi dia terhalang karena ada orang tertentu yang lebih dekat, lebih berhak daripada orang tersebut. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hajab ashkhas ini terbagi menjadi dua. Ada namanya hajab hirman, ada namanya hajab nuqsan. Ini bukan nama orang ya. Hajab al-hirman. Apa itu al-hirman? Terhalangnya seseorang untuk mendapatkan seluruh warisan total. Hirman itu artinya diharamkan, artinya betul-betul tidak dapat. Karena masih ada orang yang lebih dekat dan lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan itu. Nah, ini semua berlaku kepada ahli waris kecuali 6 orang. Siapa yang 6 orang itu yang tidak bakal? Ini 6 orang ini kalau ada pasti dapat harta warisan. Ini pasti ya.
Tidak bisa tidak. Kalau dia ada, maka pasti dia dapat warisan. Siapa mereka? Al-abawan, bapak dan ibu. Ini ya, 1 dan 2 ya. Kemudian siapa? Suami dan istri. Anak laki-laki dan anak perempuan. Ini pasti dalam segala kondisi mereka pasti dapat warisan. Jadi kalau sudah ada 6 orang ini, maka siap-siap yang lain tidak dapat apa-apa. Ya, kenapa? Kenapa? Apa? Iya. Dia sebenarnya ahli waris, tapi karena masih ada orang yang lebih dekat, ya, terutama 6 orang ini, sehingga tidak dapat sama sekali. Saya kasih contoh, anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Anak laki-laki, di bawahnya itu ada cucu laki-laki. Cucu laki-laki ahli waris tidak? Ahli waris, jelas ahli waris. Tapi karena masih ada anak laki-laki, maka cucu ini tidak dapat. Tidak dapat. Selama masih ada anak laki, meskipun cucunya lebih banyak daripada anak laki-lakinya, maka yang dapat itu cuma, sementara yang dibawanya cucu, karena masih ada anak laki-laki. Anak laki-laki, ya, anak perempuan dari anak laki-laki itu juga tidak dapat kalau masih ada anak laki-laki. Anak perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dapat tidak? Ahli waris. Tapi kalau masih ada anak perempuan, maka otomatis dia tidak dapat. Ini di sini. Nah, sekarang suami, saudaranya suami, ahli waris tidak? Saudara kan tidak ahli waris. Tapi kalau masih ada suaminya, masih ada, tidak. Sang suami ini masih ada. Saudara suami dapat tidak? Saudaranya, saudara sekandung, tidak dapat. Ya, paman maksudnya. Atau ya, ini maksudnya kalau anak laki-lakinya meninggal, ya, anak laki-lakinya meninggal, dia masih punya bapak, pamannya dapat tidak? Tidak dapat. Jadi ini yang disebut dengan hajab hirman. Meskipun dia ahli waris, tapi karena ada orang yang lebih dekat dengan ahli waris, maka otomatis dia terhalang, tertutupi secara keseluruhan. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya hajab nuksan. Nah, ini yang banyak penjelasannya. Hajab nuksan. Mana? Ya. Jelas ya, hajab hirman jelas ya. Jadi hajab hirman itu terkena kepada semua ahli waris kecuali 6 orang ini. Ingat saja, bapak, ibu, suami dan istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Ini otomatis, ya, otomatis si dapat. Nah, sekarang kita akan belajar hajab nuksan. Hajab nuksan itu ada bermacam-macam. Dalam kitab ini disebut 7, tapi yang sebenarnya yang masyhur 4 saja sebenarnya. Ya, tapi tidak apa-apa kalau mau, ya. Yang pertama, ya, hajab nuksan ini adalah ya, berpindahnya
Berpindahnya dari apa itu, dari min fardin ila fardin aqal minhu. Ya, apa diterjemahkan di situ? Iya, dari satu bagian yang telah ditetapkan dalam syariat, tapi karena ada orang yang lebih dekat, maka dia mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Ya, jadi berpindahnya bagian ke bagian, ya, jadi pindah bagian ke bagian yang lebih sedikit. Dia masih dapat warisan, tapi kadarnya berkurang. Kenapa? Karena ada orang lain yang menjadikan dia mendapatkan warisan jadi kurang. Contohnya apa? Contohnya, ya banyak nih contohnya, seperti suami atau istri. Suami dulu. Suami itu kalau dia tidak punya anak, maka dapat setengah. Tapi kalau ada anak, dapat jadi berkurang. Yang tadinya dapat setengah, tapi karena ada anaknya, ya. Ya, ada yang meninggal, dia tinggalkan suami, kemudian satu orang anak laki-laki. Suami dapat berapa? 1/4. Harusnya suami dapat berapa? Kalau tidak ada anak laki-laki, dapat 1/2. Tapi karena ada anak laki-laki, maka suami dapat 1/4. Anak laki-laki dapat apa? Asabah. Ya, ini dapat 1, anak laki-laki dapat 3. Jadi harusnya dia dapat setengah, ya. Harusnya dapat setengah kalau tidak ada laki-laki. Tapi karena tidak ada karena kalau tidak ada anak laki-laki, dia dapat 1/2. Tapi karena ada anak laki-laki, berubah menjadi 1/4. Sama juga istri. Istri harusnya dapat berapa? 1/4 kalau tidak punya anak. Tapi kalau suami yang punya anak, maka sang istri dapat 1/8. Jelas, ya? Jelas tidak? Jelas atau tidak? Ya. Ibu itu dapat berapa kalau tidak punya anak? 1/3. Tapi kalau ada anaknya yang meninggal, ibu dapat 1/6. Bapak itu harusnya jadi asabah. Tapi kalau ada anak, bapak cuma dapat 1/6. Bapak, ya? Ada yang meninggalkan bapak dan seorang anak. Bapak dapat berapa? 1/6. Karena sudah ada anaknya dapat sisanya. Jadi dia harusnya dapat lebih banyak, tapi karena ada orang lain, maka dia dapat. Jadi berpindah, ya, dari satu bagian ke bagian yang lain lebih sedikit. Nah, kemudian yang kedua berpindah dari mendapatkan bagian ke asabah. Ya, itu asabah. Terkadang juga dapat tidak. Hukum asalnya dia dapat banyak, tapi dalam sebagian kasus asabah itu akhirnya dapat lebih sedikit. Contohnya anak perempuan, ya. Contohnya anak perempuan. Anak perempuan itu dapat berapa? Kalau dia sendiri, dapat 1/2. Kalau dia lebih dari satu orang, dapat 2/3. Masya Allah, banyak itu 2/3. Tapi kalau ada anak laki-laki,
maka dia berubah status menjadi asobah. Antum paham ini? Paham kan? Jadi berubah statusnya dari fardu menjadi asobah. Kalau ini fardu ke fardu, bagian tertentu ke bagian tertentu tapi lebih sedikit. Kalau ini dari fardu ke asobah. Nah, ini tadi contohnya seperti apa? Suami, istri, ya. Kalau di sini contohnya anak perempuan, cucu perempuan. Nah, ini contohnya. Kenapa dia dapat sedikit? Karena ada orang lain yang menghalanginya. Siapa itu? Saudara laki-lakinya. Kalau anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka anak perempuan yang tadinya dapat setengah itu berubah menjadi asobah. Berubah menjadi asobah. Otomatis kalau dia asobah, dia dapat 1 bagian. Anak laki-laki berapa? 2 bagian. Paham ya? Paham tidak nih? Ya. Saya kasih contoh. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/8. Anak dapat? Oh, asobah. Anak perempuan jadi asobah. Dapat 1/2. Berapa masa ini ya? 8 ya? Istri dapat 1. Anak dapat? Kan banyak itu 7. Banyak tidak? Tapi kalau kasusnya seperti ini, tambah anak laki-laki, tambah anak laki-laki, kan istri tetap sama kan? Dapat 1/8 karena ada anak. Anak laki-laki dan anak perempuan jadi apa? Jadi asaba bil ghair. Ini dapat 8, ini dapat 1, 7. Nah, ini 7. Tapi 7-nya ini dibagi berapa? Hah? Dibagi 3. Nah, silakan Anda bagi 3. Ya? Paham ya? Paham tidak? Nah, kalau sudah dibagi 3, bagian anak perempuan sama enggak dengan tadi? Tadi dapat berapa anak perempuan? Dapat 7. Dapat 7. Tapi karena ada anak laki-laki, dia cuma dapat sedikit sekali. Ya. 7 ini dibagi 3. Ya. Jadi anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi kalau katakanlah yang 7 ini 700 juta umpamanya. Nah, 700 juta ini dibagi menjadi berapa? 3 bagian. Ya, anak laki-laki dapat berapa? Mungkin 400 juta sekian. Anak perempuan cuma jadi bukan 400 mungkin. Hah? Iya. Anak laki-lakinya. Iya, 400 lebih. Anak perempuan cuma 200. Ya. Jelas ya? Berarti yang tadinya dia dapat banyak, tapi karena dia berpindah status jadi asobah, maka jadi lebih sedikit. Tapi tidak usah merasa bahwa tidak adil. Itulah adilnya Allah. Ya, suatu saat nanti itu anak laki-laki, saya kasih tahu ya, anak laki-laki dapat 2 bagian. Kenapa dia dapat 2 bagian? Suatu saat dia mau menikah. Anak laki-laki harus bayar apa? Apalagi kalau kita ada uang panah nih, tambah heboh lagi. Ya. Maka dia yang tadinya dapat warisan banyak juga akan berkurang karena dia yang harus membiayai. Sementara anak perempuan meskipun dapat 1 bagian, dia akan dilamar, dia yang akan dinikahi, dia yang akan dapat mahar. Bertambah tidak? Bertambah uangnya.
Jadi masya Allah, adilnya Allah di situ. Ya, cuma kita dibilang indah adil ya. Iya, anda adil, tidak adil karena cara memandang anda, cara memandang, iya, lihatnya sepintas. Nah, ya, makanya salah besar yang mengatakan pembagian warisan itu tidak adil. Itu salah besar. Kalau begitu itu bisa kufur, karena dia menuduh Allah melakukan kezaliman. Tidak boleh. Oke, lanjut. Saya percepat saja. Ah, ini yang ketiga, berpindah dari asabah ke fardu yang lebih bagian tapi lebih sedikit. Asalnya kalau dia jadi asabah dapat banyak, tapi karena berubah statusnya jadi ashabul furud, maka dia mendapatkan lebih. Contohnya siapa? Di sini contohnya bapak. Bapak itu asabah ya. Bapak itu asabah. Katakanlah ada yang meninggal, dia hanya meninggalkan bapak. Ahli warisnya cuma bapaknya saja. Bapaknya dapat apa? Seluruh harta warisan. Tapi kalau ada anak, bapak dapat warisan enggak? Dapat, tapi berubah menjadi Wali abawai li kulli wahidin minhuma. Berapa kalau bapak? Iya, dapat seperenam. Bapak dapat seperenam. Jadi bapak dapat seperenam. Sementara anak dapat asabah. Jadi 6, ini dapat 1, dia dapat 5, anaknya dapat 5. Berpindah statusnya, yang tadinya dia asabah, tapi karena ada anak berpindah status jadi ashabul furud, dan ashabul furud dapatnya lebih sedikit. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, ini yang masyhur ya. Yang terakhir, berpindah dari asabah ke asabah yang lebih sedikit. Contohnya adalah saudara perempuan. Ya. Saudara perempuan lebih daripada satu. Itu saudara perempuan. Kalau dia tidak ada anak perempuan, itu mereka dapat apa? Saudara perempuan dengan anak-anak perempuan. Saudara perempuan, kalau tidak ada anak perempuan, mereka dapat berapa? 2/3. Kalau lebih dari satu, ini kan lebih dari satu, 2/3. Tapi kalau dia jadi sama anak perempuan, jadi asabah ma'al ghair. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya, anak perempuan. Antum mulai pusing ini kalau belajar warisan. Semakin lama semakin pusing, insya Allah. Tapi secara konsep umum sudah tahu kan? Nah, itu tujuan kita sebenarnya, masya Allah, supaya tahu bahwa syariat ini syariat yang luar biasa. Ya, tidak ada satupun kecuali pasti memberikan kemaslahatan. Ya. Nah, contohnya apabila suami kemudian 2 saudara perempuan sekandung ya, kemudian 2 anak atau 2 anak perempuan dulu, 2 anak perempuan, tidak apa-apa lah, 2 anak perempuan, atau seperti ini dulu. Berapa bagiannya suami? Seperdua. Bagiannya saudara perempuan, 2 saudara perempuan, berapa? 2/3. Berapa masalahnya ini? 6. Suami dapat 3. Ini dapat 2/3, berarti
Tidak, maksudnya berapa dapat 3. Ya, masing-masing dapat setengah. Di sini mereka dapat 1,5, 1,5. Tapi kalau ada lagi 2 saudara perempuan di sini, ini jadi apa mereka? Bukan saudara perempuan, anak, bukan anak laki-laki. Anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki, ini 2 saudara perempuan tidak dapat sama sekali. Ini kita mau katakan dia dapat lebih sedikit. Kalau dia anak laki-laki sama sekali tidak dapat ini 2 saudara perempuan. 2 anak perempuan, masing-masing inilah asabah ma'al ghair. Jadi asabah. Nah, ini 3. Nah, 3 ini dikali berapa? Dibagi berapa? 4 bagian. Tadi kan lebih banyak kan? Tadi cuma dibagi 2. Tapi kalau sekarang meskipun dia asabah, asabah, maka dia menjadi apa? Maaf. Maksudnya begini, ini salah contohnya. Afwan, saya salah contoh. Kita contohkan dengan apa? Anak 2 anak perempuan. Maaf, anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan di sini jadi apa? Jadi asabah. Suami dapat 1/4. Berarti 1. Ini 3. Anak perempuan dapat 1 bagian, anak laki-laki 2. Tapi kalau di sini anak perempuan bersama dengan saudara perempuan, dia jadi apa? Jadi asabah ma'al ghair. Ya, ini dapat berapa? Tetap suami dapat 1/4 ya. Kemudian ini dapat 3. Ya. Dapat 3. Masing-masing dapat berapa? 1,5. Tadi dapat berapa? Waktu sama anak laki-laki dapat 1. Di sini lebih banyak. Tapi ketika dia bersama dengan anak laki-laki jadi lebih sedikit. Nah, itu berpindah dari asabah ke asabah yang lain tapi lebih sedikit. Nah, ini 4 hal saja. Adapun yang lainnya ini ya sebenarnya bukan asabah. Maksudnya bukan hajab. Jadi dia secara natural memang kalau jadi umpamanya begini ya. Yang selanjutnya ini sebenarnya ya meskipun kita belajar hajab pasti akan dapat seperti itu. Yang inti sebenarnya 4 ini. Seperti umpamanya seorang laki-laki menikah dengan 2 orang istri. Ya. Habis ya. Ini enggak usah. 2 istri. 2 istri. Harus ada anak. 4 anak laki. 2 istri. Istri dapat berapa? Atau enggak usah, anak laki-laki 1 lah. Istri dapat 1/8.
Anak laki-laki dapat asabah. Ini dapat 1, ini dapat 7. Tapi satunya ini karena 2 itu dibagi setengah-setengah. Paham ya? Jadi kalau umpamanya nilai warisannya 800 juta, ini cuma dapat 100 juta. Itu pun dibagi 2. Iya. Seandainya cuma 1 istrinya, dia dapat berapa? 100. Tapi karena 2, ini normal. Artinya ya, apalagi kalau 4. Jadi otomatis kalau seandainya dia sendiri atau lebih sedikit, maka dia dapat lebih banyak. Tapi karena banyak, dan itulah alasannya, betul ya. Sebagian istri tidak mau karena ada yang menyaingi nanti dapat warisan. Iya, kalau suaminya meninggal duluan. Kalau dia duluan meninggal, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Sebenarnya masih ada ya zawil arham, tapi menurut saya zawil arham ini tidak terlalu penting. Jadi sebenarnya inilah konsep asal daripada warisan itu. Ya. Jadi kalau sudah paham konsepnya seperti ini, secara gambaran umum persoalan warisan itu sudah bisa kita pahami, insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan 1 atau 2. Lain. Kepada? Iya. Ya. Cuma anak yang dapat. Saudara kita itu mahjub namanya, hajab. Hajab Firman. Ya. Yang tidak bisa terhajab itu cuma 6. Suami atau istri, bapak dan kalau suami pasti atau istri, karena tidak mungkin siapa yang mau mewarisi kalau dua-duanya masih hidup. Suami atau istri, bapak dan ibu itu kemungkinan hidup dua-duanya. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Itu yang sama sekali tidak akan adapun yang lain bisa terhalang semuanya. Jadi kalau tadi ada saudara, maka saudara itu tidak dapat. Saudara tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena sudah ada anak. Dan saudara ini sudah dapat warisan dari orang tua tak yang meninggal. Jadi alhamdulillah. Sementara anak, kalau kita belum meninggal, dia belum dapat warisan. Betul ya? Sementara saudara tak sudah dapat warisan ketika orang tua tak meninggal. Paham? Alhamdulillah dia sudah dapat warisan. Maka ketika antum meninggal, tidak perlu lagi dia dapat warisan. Anak tak yang sama sekali belum dapat warisan, dapat warisan. Nah, itu adilnya syariat Islam. Paham? Ya? Iya. Anak warisan yang ditinggalkan itu untuk anak. Mereka lah yang paling berhak mendapatkan warisan itu. Makanya namanya anaknya antum itu dinisbatkan kepada antum. Saking namanya nasab ya. Maka dia lah yang paling berhak. Ya. Sementara saudaranya antum nasabnya dinisbatkan kepada antum tidak. Oke. Ada lagi? Ya silakan. Iya.
Ini yang terakhir. Habis ini, tidak ada isinya. Jadi, nanti disiapkan mau materi apa lagi setelah warisan ini, kan selesai kan? Sebaiknya ada namanya wasiat. Jadi orang yang diberikan wasiat untuk membagi harta warisan. Jadi tulis memang wasiat Pak. Nanti saya wasiatkan. Tapi harus kita wasiatkan kepada orang yang mengerti membagi harta warisan. Tidak boleh sembarang ditunjuk. Iya. Jadi kalau bisa ada orang yang kita tuakan di keluarga yang sudah tahu pembagian harta warisan. Dialah yang kita tunjuk untuk membagi harta warisan. Tapi dia sama sekali tidak dapat harta warisan. Atau siapa ahli waris pun tidak apa-apa ditunjuk. Yang penting dia mengerti pembagian harta warisan. Nah sekarang pertanyaannya, Pak Faidullah bilang mau yang 66 itu dapat warisan. Tapi tidak mungkin ya. 66-nya ada, tapi berarti 5 aja. Jadi umpamanya ini yang meninggal adalah suami, jadi dia meninggalkan istri, dia tinggalkan bapak, kemudian ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Terserah anak laki-laki anak perempuan berapa nanti ya. Nah, istri dapat berapa? Bapak dapat 1/6, ibu juga dapat 1/6. Anak laki-laki dan anak perempuan dapat jadi asobah. Jadi berapa nih? 24 ya? Yang bisa dibagi 8 bisa dibagi 6. 16 tidak bisa ya? 24 nih? Iya. Berarti itu harta warisan dibagi 24. Harta warisan semuanya dibagi 24. Istri dapat 3. 24 bagi 24 kali 1 bagi 8 dapat 3. Bapak dapat berapa? 4. Ini dapat berapa sisanya? 11. Dapat semua. Berapa? 13. Ya. Antum yang salah, saya kan coba ikut ya. 3, 4, 7, 11, 13. Ya, dapat ini ya, paham ya? Cukup? Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Tinggal ditentukan untuk pekan depan kalau mau lanjut, mau belajar apa lagi? Ya, silakan. Ya, tinggal disampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.